Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Doa saya saudara baik dan terus penuh semangat ya. Karena kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, memelihara kehidupan kita di dalam menjalani segala aktivitas, dan biarlah di dalam firman Tuhan kita dimampukan melakukan yang terbaik menurut Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam dalam kehidupan kami. Dan di pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan kekuatan dan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam hari-hari kami Engkau selalu menyertai. Berkatilah kami pada hari ini. Dalam segala pekerjaan kami, kiranya Tuhan mengajar kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 27 Februari 2023 tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 17. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dang jadi hosomon mudonganmu di bagasan roham. Alai ikon marsipaingot ho tudonganmu, asa unang maniandu saho ala ibana. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita menderita akibat perbuatan orang lain, apakah yang kita rasakan? Secara alami, naluri manusia pasti akan membenci orang tersebut, pasti akan menaruh dendam terhadap orang tersebut yang telah menyakiti kita, bukan? Ingin rasanya kita membalaskan apa yang telah dia perbuat. Bahkan kita ingin sekali membalas agar dia merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan kalau bisa, dia harus lebih menderita daripada kita. Banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak sabar menanggung beban, tidak tahan di dalam penderitaan, apalagi itu diakibatkan oleh orang lain. Ingin rasanya orang lain pun merasakan penderitaan yang dialaminya. Sehingga banyak sekali orang membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita agar setiap orang percaya tidak pernah menaruh dendam, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sebaliknya, kejahatan itu harus dikalahkan dengan kebaikan. Inilah ilmu kehidupan yang diajarkan Yesus di dalam kehidupan kita, orang-orang yang dikasihinya. Tetapi ini adalah ilmu kehidupan yang justru sulit kita jalani di dalam kehidupan. Mengapa demikian? Karena kita lebih dikuasai oleh kedagingan kita. Kita belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita masih sangat sulit untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita
untuk hidup saling mengasihi. Mengasihi sesama. Saudaraku, mengasihi sesama bukan berarti kita hanya mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang serumah dengan kita. Tetapi kita harus mampu mengasihi orang-orang yang berada di luar dari diri kita, bahkan mereka yang telah menyakiti kita. Janganlah menaruh dendam atas mereka, karena dendam terhadap orang lain itu samalah artinya kita belum bisa mengampuni kesalahan orang lain. Bukankah di dalam doa Bapa kami kita diajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita mengharapkan pengampunan dari Tuhan, tentu pengampunan terhadap orang lain yang bersalah atas kita, kita pun harus berani dan mampu mengampuninya. Sesedih apapun hatimu, sesakit apapun perasaanmu, ketika orang lain menyakitimu, janganlah pernah menaruh dendam atas mereka. Karena dendam itu akan merusakkan hatimu. Dendam itu akan menghancurkan kehidupanmu. Karena akan ada rencana-rencana jahat yang lahir, yang keluar dari dalam hidupmu, sehingga itu membuatmu jatuh ke dalam dosa. Ketika engkau menderita karena perbuatan orang lain, bawakanlah dia di dalam doamu kepada Tuhan, karena Tuhan akan mendengar seruan orang yang minta tolong kepadanya. Jangan lakukan pembalasan atas kejahatan mereka, karena pembalasan itu adalah hak Allah atas kehidupan kita. Karena itu, biarlah segala yang jahat, segala perbuatan-perbuatan yang melukakan hati kita bawakan di dalam Tuhan yang akan menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah menaruh dendam. Berikanlah pengampunan bagi mereka yang berbuat salah, yang berbuat dosa dan menyakiti hatimu. Biarlah engkau menyerahkan semuanya di dalam Tuhan dan sampaikanlah di dalam doa dan pengharapan. Karena di dalam mengasihi, memberi pengampunan, di sanalah kita sedang mewujudkan kasih Allah yang sudah dikerjakan di dalam kehidupan kita. Kasihilah sesamamu di dalam takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menolong, Tuhanlah yang akan berperkara atas mereka yang bersalah kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang yang berbuat salah, yang berlaku tidak adil terhadap sesamanya, tegurlah mereka di dalam kasih dan takut akan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas dirimu karena kesalahan dan kejahatan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka hati untuk memberikan pengampunan bagi banyak orang. Dan biarlah kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat kasih-Nya kepada semua orang. Kasihilah sesamamu sebagaimana kasih Tuhan telah dinyatakan atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk hidup saling mengasihi. Tuhan, kami tahu kami pribadi yang terbatas, yang sering melakukan dosa, sering sekali melukakan hati Tuhan di dalam kehidupan kami dengan sesama kami. Kasihani dan ampunilah kami atas segala pelanggaran kami. Dan biarlah di dalam Roh Kudus, di dalam kuasa kasih Tuhan, kami dimampukan untuk memberi pengampunan bagi orang lain. Kami mau diajar oleh Tuhan untuk terus hidup saling mengasihi. Ya Bapa, jauhkanlah kami dari pencobaan. Jauhkanlah kami dari segala keinginan-keinginan daging yang menyesatkan kehidupan kami. Biarlah kami selalu di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami terus berjalan di dalam kebaikan dan kebenaran dan hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Kiranya Engkaulah yang senantiasa memelihara, menuntun hidup kami ke jalan yang benar, sehingga kami dimampukan untuk berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidup kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan,
Kiranya Engkau berkenan memberkati kami, sehingga kami terus melakukan pekerjaan baik, dan setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik juga. Terima kasih Bapa yang baik, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.